Shalom, selamat pagi, selamat beribadah. Meskipun kita beribadah lewat virtual, namun kita percaya bahwa semua ini boleh jadi oleh karena kehendak Tuhan. Puji Tuhan, kalau saya juga berterima kasih kepada Gembala yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan pemberitaan firman Tuhan pada ibadah raya hari ini. Puji Tuhan, berkenaan dengan situasi dan kondisi bangsa kita pada saat ini, begitu banyak dampaknya dengan kegiatan masyarakat yang merasakan kesusahan, kesulitan, dan segala macam persoalan yang masyarakat bangsa kita alami. Bahkan itu juga menjadi dampak bagi gereja. Ayat firman Tuhan yang pada hari ini di dalam Yohanes 14 ayat 1 dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Firman Tuhan jelas katakan janganlah gelisah. Dan beberapa minggu ini saya justru mengalami kegelisahan. Apa yang saya alami itu menjadi masalah yang begitu berat, masalah yang begitu kelihatannya sulit untuk dapat diatasi, sehingga menjadi kegelisahan. Di minggu-minggu terakhir ini ketika saya berencana untuk kembali ke Manado, ada beberapa hal yang saya begitu gelisah. Apalagi setelah saya mengalami satu kecelakaan kecil, jatuh dari motor. Nah, ini yang menjadi justru gelisah karena esok harinya saya harus PCR. Dan puji Tuhan semua berjalan baik sehingga saya dapat layak terbang dan tiba dengan tidak kurang suatu apapun. Ini semua yang Tuhan selalu katakan, jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah dan juga percaya kepadaku. Itu kata Yesus. Kita orang-orang percaya, jika Tuhan katakan jangan gelisah, ya jangan gelisah, jangan gelisah. Tapi banyak orang percaya juga dalam kondisi seperti ini banyak kegelisahan. Semua tertunda. Semua program yang sudah dirancang, yang sudah direncanakan tidak berjalan dengan baik. Dan itu sering kita alami dalam setiap kehidupan kita semua, dari semua sektor, baik guru, supir, pedagang, tani, dan banyak hal yang menjadi persoalan bagi setiap kehidupan dengan dampak PPKM ini. Tapi dengan satu keyakinan seperti firman Tuhan katakan, jangan gelisah. Sekali lagi, jangan gelisah. Bahkan di pasal yang sama, di ayat yang ke-27, Yesus katakan di kalimat yang terakhir, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Itu diulang lagi di ayat yang ke-30, yang ke ayat 27. Kenapa Tuhan katakan jangan gelisah dan jangan gentar hatimu di ayat yang ke-27? Karena Yesus katakan, damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Inilah Tuhan katakan jangan gelisah, karena damai sejahtera Tuhan yang Tuhan tinggalkan untuk kita itu sangat-sangat berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan dunia ini.
Nah, itu sangat beda. Perbedaannya di mana? Nah, damai sejahtera Tuhan, karena soal kerajaan Allah itu adalah sukacita dan damai sejahtera untuk kehidupan yang kekal. Kalau dunia memberikan damai sejahtera, itu hanya sementara. Banyak tawaran dunia yang membawa kita untuk meninggalkan iman kepercayaan kita. Fasilitas, jabatan, dan kedudukan yang ditawarkan dunia itu sangat menggiurkan. Banyak yang beralih dari iman kepada Kristus datang kepada dunia. Damai sejahtera Tuhan yang Tuhan berikan, sukacita Tuhan yang Tuhan berikan untuk kita adalah sukacita dan damai sejahtera yang menuju pada kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Tuhan selalu mengingatkan saudara dan saya, semua umat Tuhan, untuk jangan gelisah sesuai dengan kondisi yang saat ini kita alami. Bahkan pemerintah pada tema Hari Kemerdekaan itu sungguh luar biasa. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Dan ini justru seharusnya membawa kita pada semangat baru meskipun di tengah kondisi yang tidak menentu ini. Pemerintah yang sudah menganjurkan untuk tetap menggunakan protokol kesehatan dalam kondisi seperti ini justru memberikan semangat kepada kita semua bahwa Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Tangguh dalam hal menghadapi segala persoalan, tangguh dalam menghadapi kondisi yang tidak menentu ini, di dalam COVID-19 ini yang tidak menentu kapan berakhirnya. Banyak orang-orang percaya berdoa agar minta kondisi COVID-19 ini cepat berlalu, hilang, dan kembali dalam kehidupan yang normal sebelum adanya COVID-19. Pertanyaannya, sampai kapan COVID-19 itu berakhir? Bahkan pemerintah setiap minggunya memperpanjang PPKM untuk lebih membaiknya keadaan masyarakat bangsa ini. Banyak juga yang protes dengan setiap minggunya ada perpanjangan PPKM. Mereka merasa terganggu, mereka merasa dihalangi, kebutuhan mereka semakin tidak menentu, ekonomi mereka semakin menurun karena PPKM ini. Tidak sedikit mereka yang protes pada pemerintah, bahkan mulai lagi tidak tunduk kepada pemerintah. Tapi bagi saudara dan saya, orang-orang yang percaya, memegang teguh apa kata firman Tuhan dalam Roma 13 untuk tetap tunduk kepada pemerintah, karena pemerintah adalah wakil Allah, memegang pedang untuk rakyatnya, memberikan kebijaksanaan, kebaikan, menjaga keselamatan untuk rakyatnya. Untuk itu setiap apa yang dianjurkan pemerintah kita ikuti dan jalani dengan taat, agar semua bisa, kondisi bangsa kita juga bisa berlalu COVID-19 ini. Namun demikian sampai saat ini kita dianjurkan meskipun dalam keadaan sudah membaik, kita tetap menggunakan protokol kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Itu selalu didengungkan oleh pemerintah dan kita tetap jalani semua itu. Puji Tuhan, sekali lagi Tuhan mengatakan, jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah dan juga percaya kepadaku. Begitu kata Tuhan Yesus. Jadi artinya di sini kita tidak hanya percaya kepada Allah, tapi harus percaya juga kepada Yesus. Banyak orang yang hanya percaya kepada Allah, tapi tidak percaya kepada Yesus. Dan Yesus katakan, percaya juga kepada Allah dan juga percaya kepadaku. Bahkan damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan untuk kita, yang adalah sukacita surga, itu beda dengan apa yang dunia tawarkan untuk kita.
Masih ingatkah kita pada saat Tuhan Yesus dicobai oleh iblis dengan tawaran-tawaran duniawi, dengan tahta, dengan kedudukan, kemewahan, bahkan soal makan dan minum ditawarkan oleh dunia untuk orang-orang yang percaya. Sebagaimana Yesus katakan, hendaklah hanya Tuhan yang engkau sembah. Kita harus sama seperti Kristus. Segala tawaran dunia, kita ingat bahwa Tuhan sudah tinggalkan sukacita dan damai sejahtera untuk saudara dan saya. Kita beriman dengan penuh pengharapan kepada Tuhan Allah dan juga kepada Yesus, anaknya. Puji Tuhan kalau pada saat ini kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan. Itu oleh karena kasih anugerah Tuhan, oleh karena kasih sayang Tuhan. Meskipun di tengah pandemi yang masih terus berjalan, kita tetap teguh. Program pemerintah untuk tahun ini, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Tuhan pun telah memberikan kepada kita untuk jangan gelisah lagi, sebab Tuhan terus ada bersama dengan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu dan Jemaat GKMI Lembah Pujian, Tuhan tetap bersama kita. Meskipun kita beribadah secara virtual, tapi kita tetap ada di dalam pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih sayang Tuhan, anugerah Tuhan. Itu ada dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, saya berterima kasih kepada Ibu Gembala dan seluruh jemaat, para pengerja majelis yang sudah mendukung saya dalam perjalanan sehingga saya saat ini sudah berada di Manado bersama istri, anak dan cucu-cucu saya dalam keadaan sehat dan kuat. Dan saya percaya waktunya Tuhan pasti kita dapat berkumpul lagi menjalani tugas-tugas pekerjaan pelayanan kita semua di dalam apa yang Tuhan sudah percayakan di Jemaat GKMI Lembah Pujian. Terima kasih sekali saya ucapkan, meskipun saya berada jauh namun dekat di hati. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang bisa disampaikan pada hari ini dalam ibadah raya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya. Amin.